Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini, saya akan melanjutkan cerita tentang peringatan yang diangkat dari tweet yang dituliskan oleh @temanmalam. Untuk teman-teman yang belum menonton part 1 dan 2-nya, silakan tonton terlebih dahulu ya. Dan tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hari pun berganti. Pagi ini cuacanya mendung, suasananya sepi dan legang. Aku mengingat kembali masa-masa kecilku, di mana aku berlarian bermain bersama adikku. Ada ayah yang biasanya menonton acara televisi kesukaannya di ruang tengah, dan tentu saja ibu yang selalu tersenyum melihat kami bermain. Ada sedikit rasa rindu bila mengingat kenangan-kenangan itu. Tapi sayang, semua itu hanyalah tinggal kenangan. Mereka semua telah pergi mendahuluiku. Andai saja aku dapat kembali ke masa lalu, pasti semua ini tak akan terjadi, kataku dalam hati. Tiba-tiba saja, lamunanku terpecah. Aku mendengar suara ketukan pintu yang sangat keras di depan rumahku. Sontak saja aku berdiri cepat menuju arah sumber suara tersebut. Samar-samar, kulihat dari jendela, ada beberapa orang berseragam coklat berada tepat di depan rumahku. Aku membuka pintu rumahku dengan sigap, dengan harapan mereka tak terlalu lama menungguku di depan sana. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanyaku penasaran. "Maaf, Bu, kami membawa surat penahanan untuk Bu Ratna. Mohon kerjasamanya, Bu," jawab polisi itu singkat. Tiba-tiba saja aku terperanjat kaget. Kenapa tiba-tiba ada surat penahanan untuk diriku? "Ada apa dengan saya, Pak? Kenapa saya harus ditahan? Apa salah saya?" tanyaku panik dan bingung. "Sudah, Ibu ikut saja dulu. Nanti kita jelaskan di kantor," balas lelaki itu tegas. Sepanjang perjalanan, otakku berpikir keras, bertanya-tanya dalam hati apa yang sebenarnya telah terjadi. Tak beberapa lama, aku tiba di kantor itu. Ada Pak Johan di sana. Dia menatapku tajam. Dia langsung memerintahkan anak buahnya untuk memasukkanku ke dalam sel isolasi, sel yang terpisah dari tahanan biasanya. "Bu Ratna, Anda istirahat di sini dulu ya malam ini," kata Pak Johan. "Tapi apa salah saya, Pak?" balasku dengan nada tinggi. "Sudah, Ibu istirahat dulu saja. Besok kita lanjutkan pemeriksaan Ibu," jawabnya tegas. "Baiklah, Ibu saya tinggal dulu," lanjutnya seraya meninggalkanku dalam 1000 pertanyaan. Aku masih saja tak habis pikir. Saat ini aku berada di dalam sel ini untuk urusan apa? Kenapa aku tidak diberi jawaban atas pertanyaanku? Sore ini lamunanku sangatlah panjang. Lamunan yang tak tentu arah. Hanya badanku yang berada di ruangan penuh jeruji besi ini, tapi otakku tidak. Otakku masih berjalan jauh, menelusuri pertanyaan demi pertanyaan yang tak akan pernah bisa kujawab sendiri. Akhirnya, hari itu kuhabiskan dengan memejamkan mata. Berharap hari esok akan lebih baik buatku. Berharap semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di benakku terjawab semua esok hari. Keesokan harinya, aku dibangunkan oleh bunyi gembok besi yang seolah dibuka paksa oleh seorang lelaki berseragam coklat. Lelaki itu membawaku ke sebuah ruangan yang sedikit lebih tertutup, berbeda dengan ruangan kantor seperti biasanya. Menurut pandanganku, ruangan ini adalah ruangan interogasi. Hati kecilku terus saja bertanya, untuk apa aku dibawa ke sini? Kesalahan apa yang kuperbuat hingga aku harus berada di ruangan ini? Gila rasanya memikirkan ini semua. Di dalam ruangan itu, aku duduk di sebuah kursi dengan posisi tangan yang masih terpasang sebuah borgol. Ruangan itu berbentuk petak dan sedikit gelap. Dalam ruangan itu, hanya ada sebuah meja dan 2 buah kursi yang dipajang berhadapan. Mirip seperti di film-film saat polisi sedang menanyai penjahat yang telah ditangkapnya. Aku duduk sambil menunggu siapa yang akan datang menanyaiku kali ini. Hati kecilku masih saja berusaha menebak-nebak. Tak lama kemudian,
Masuklah seorang lelaki berperawakan tinggi besar dan wajahnya sudah tak asing di mataku. Dia adalah Pak Johan, salah satu orang yang diberi kuasa untuk meneruskan perkembangan kasus yang terjadi pada keluargaku ini. "Bagaimana tidur malamnya, Nyenyak?" tanyanya padaku dengan senyum yang menyeringai. "Bapak tidak usah berbasa-basi lagi. Aku tidak paham kenapa aku berada di sini saat ini," kilahku sambil menatap marah padanya. "Tenang dulu, Ibu. Semua telah sesuai prosedurnya. Hanya saja status Ibu sebagai saksi kali ini kami naikkan menjadi tersangka. Ada banyak faktor yang membuat Ibu menjadi tersangka," jawabnya tegas. "Aku masih tidak mengerti apa yang sedang Bapak bicarakan ini," kilahku. Percakapan panjang kami lewati. Kurasa sudah sekitar 4 hingga 5 jam dia terus menanyaiku. Pertanyaan-pertanyaan yang membuatku tersudut, seolah-olah akulah yang melakukan semua ini. Setelah ia puas melontarkan semua pertanyaan-pertanyaan yang membuat otakku berpikir keras, aku pun dikembalikan ke ruangan sel isolasi. Aku berusaha berontak, tapi tangan lelaki berseragam coklat di sebelahku mencengkram dengan sangat kuat. Hati kecilku seolah mengajakku untuk lari saja dari tempat ini, tapi badanku menolak. Seolah tenagaku telah habis oleh masalah-masalah ini. Waktu pun terus berlalu. Sudah seminggu aku berada di ruangan berjeruji besi ini. Aku terpisah dari tahanan lainnya. Aku pun merasa heran, kenapa aku dibedakan dengan yang lainnya. Ku dengar dari polisi yang sering menghampiri ruanganku. Hari ini aku akan dipindahkan ke lembaga permasyarakatan untuk menjalani sidang pertamaku. Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi kepada aku? Tanyaku dalam hati. Beberapa saat kemudian, lelaki berseragam coklat itu datang lagi menghampiri ruangan selku. Tapi kali ini berbeda. Dia tidak hanya menghampiri ruanganku saja. Kali ini, ia datang untuk memindahkanku ke lembaga permasyarakatan bersama beberapa tahanan lainnya. Kali ini aku pasrah. Tak ada lagi satupun kata-kata yang sanggup menghentikan ini semua. Saat ini, yang bisa kulakukan hanyalah berdoa. Semoga semua ini hanyalah mimpi. Mimpi yang terlalu susah untuk dibangunkan. Tak lama berselang, aku pun sampai di lembaga permasyarakatan yang mereka maksud. Tempat yang lebih luas dari sebelumnya, lebih ramai dan penuh dengan hiruk-pikuk orang-orang yang terkurung di sana. Lagi-lagi, kali ini aku kembali dimasukkan dalam sel terpisah, sendiri dan terasing. Ini aneh sekali. Aku dibuat seolah menjadi orang paling berbahaya, sehingga tak boleh digabungkan dengan tahanan lainnya. Malam ini aku tak dapat tidur. Ada banyak sekali pikiran berkecamuk di dalam otakku. Hatiku mulai merasa tak nyaman jika mengingat besok adalah hari sidang pertamaku. Aku tak tahu ini jam berapa, karena tidak ada jam dinding ataupun media yang bisa membuatku tahu akan waktu. Yang jelas di luar sana, suara hiruk-pikuk para tahanan itu tidak lagi terdengar. Mungkin juga mereka semua telah beristirahat. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba aku merasa ada hawa dingin dari sebelah kananku. Rasanya kondisi ini sudah beberapa hari tidak menghampiri aku. Aku tahu ada sesuatu yang datang mendekat ke arahku. Aku hafal bebunyian ini, bunyi dari akan hadirnya makhluk sialan itu, makhluk yang membuat aku kehilangan seluruh keluargaku. Kuberanikan diri untuk melawan segala ketakutan, lalu aku berucap, "Apa lagi yang kau minta dariku?" tanyaku dengan berteriak. Jantungku berdetak tidak karuan. Aku takut kalau makhluk ini akan menyakitiku. Hahaha, Ratna, aku rasa aku sudah terlalu jauh. Aku akan pergi. Selamat menikmati perjalanan barumu, Ratna. Hahaha. Suara makhluk itu kencang sekali berteriak, sehingga membuat aku benar-benar panik. Tapi anehnya lagi, suara itu hanya aku yang bisa mendengarnya. Sedangkan beberapa petugas yang sedang berjaga, kurasa tidak ada sedikit pun mendengar suara itu. Setelah melewati beberapa kali persidangan,
tibalah hari di mana sidang terakhir untuk keputusan atas perkara ini. Perkara yang membuat seluruh anggota keluargaku pergi meninggalkanku sendiri. Perlahan aku melewati lorong-lorong kantor pengadilan negeri yang berada di kampung halamanku. Hari itu seperti biasanya, aku menggunakan rompi berwarna orange, pakaian yang selalu digunakan untuk orang-orang yang sedang menjalani sidang atas perkaranya. Aku duduk di kursi besar, tepat di depan hakim yang akan memimpin sidangku hari ini. Setelah menimbang, mengingat, dan memperhatikan, Ibu Ratna bin Pandu, kami putuskan untuk memberikan tuntutan hukuman mati kepada Ibu Ratna. Karena dalam kasusnya, Ibu Ratna telah terlibat dalam pembunuhan berencana yang mengakibatkan kematian sangat fatal terhadap beberapa orang korban, yaitu Bapak Pandu, Ibu Murni, Randy, dan terakhir, Ibtu Krishna Perdana. Di mana pada kasus perkara ini, Ibu Ratna adalah satu-satunya pelaku yang mengeksekusi semua korban-korbannya, ungkap hakim ketua dengan nada suara yang tegas. Demikian, perkara ini kami tutup dan kasus ini telah selesai. Tok, tok, tok. Tutup hakim ketua. Tiba-tiba saja tangisku pecah. Otakku seakan tak terima atas semua keputusan ini. Tapi apalah daya, putusan telah dijatuhkan. Aku harus menerima bahwa aku telah diberi hukuman mati oleh majelis sidang ini. Kasus Ratna ini ditutup pada akhir Januari 2016. 3 bulan setelah keputusan yang ditetapkan oleh hakim, akhirnya Ratna diberikan hukuman mati oleh pengadilan negeri. Ratna dikebumikan tepat di mana hari kematian ayahnya. Hari ini, tim Basarnas telah menemukan mayat yang telah mengapung selama 2 minggu di area laut tak jauh dari lokasi pengeboran minyak lepas pantai. Diduga kematian seorang pekerja ini diakibatkan oleh kecelakaan kerja. Suara berita dari sebuah televisi yang terdapat di ruangan Krishna. Krishna adalah seorang polisi pada bagian hukum dan kriminal di salah satu kantor kepolisian resort yang berada di daerah Pulau Sumatera. Krishna mempunyai jabatan sebagai seorang penyidik. Hari ini, Krishna dan tim mendapatkan tugas dari atasannya untuk mencari tahu penyebab terjadinya kecelakaan yang menimpa salah satu pekerja pengeboran lepas pantai yang baru saja ditemukan oleh tim Basarnas. Pak, laporan ini saya letakkan di mana? Tanya ajudan Krishna. Letakkan saja di meja saya akan memeriksa laporan itu segera, balas Krishna. Krishna mulai membuka lembaran-lembaran bukti otopsi dari kematian seorang pekerja pengeboran lepas pantai yang baru saja datang di meja kerjanya. Di sana tertulis nama Pandu. Di sebuah laporan tersebut, terdapat sebuah bungkusan yang berisi dompet dan telepon genggam. Awalnya Krishna masih belum tertarik untuk membuka bungkusan tersebut sebelum ia melihat foto yang muncul dari pinggir dompet tersebut. Perlahan tapi pasti, Krishna mulai membuka bungkusan itu dengan tangan kosong. Dia meraih sebuah dompet yang ada di dalam bungkusan tersebut. Dia mendapati sebuah foto keluarga, sepasang suami istri, lengkap dengan 2 orang anak di dalamnya. Karena rasa penasaran yang mulai semakin tinggi, Krishna mulai mengotak-ngatik telepon genggam yang datang bersama laporan tersebut. Anehnya, telepon genggam itu masih hidup. Mungkin karena teknologi yang masih canggih sehingga mengakibatkan telepon genggam ini tahan air, pikir Krishna dalam hati. Satu persatu kontak di dalam telepon itu diperiksa oleh Krishna. Saat itu dia masih belum menemukan kejanggalan apapun dalam telepon genggam itu. Hingga akhirnya, saat dia membuka panggilan masuk, Krishna menemukan sebuah nomor yang menghubungi korban tepat sebelum kecelakaan itu terjadi. Sepertinya ini salah satu jalan untuk menemukan bukti, ucap Krishna senang, seolah ia mendapatkan sebuah petunjuk. Krishna lalu memanggil ajudannya untuk memeriksa nomor tersebut pada penyedia layanannya. Tolong kamu bawa ini ke penyedia layanannya dan minta beberapa bukti terkait kepemilikan nomor ini, perintah Krishna pada ajudannya. Siap Pak, laksanakan, jawab ajudannya cepat. Krishna mencatat nomor itu pada buku catatannya.
buku yang selalu ditulisnya hanya pada saat ia menemukan beberapa bukti kejahatan-kejahatan. Hari ini Krishna ada janji dengan orang tuanya untuk makan malam bersama. Ia buru-buru pulang setelah jam kerjanya selesai. Keesokan harinya, Krishna telah mendapati jawaban dari ajudannya tentang kepemilikan nomor tersebut. Krishna mendapati semua yang dibutuhkannya, mulai dari isi pesan masuk hingga rekaman obrolan si tersangka. Hanya saja, Krishna masih belum yakin untuk meneruskan kasus ini, karena kasus ini cukup lumayan unik baginya. Hari itu Krishna lembur, hanya untuk mencari tahu siapa sebenarnya tersangka ini, serta apa motif dibalik ini semua. Ia lembur sampai tengah malam. Krishna sebenarnya mempunyai riwayat penyakit langka yang namanya susah disebutkan. Dia selalu bergantung pada obat itu. Satu kali saja dia tidak memakan obat itu, nyawanya bisa saja hilang. Ini terjadi tak lama setelah ia menjabat sebagai penyidik di kantornya. Setelah hampir seminggu lebih ia memeriksa kasus itu, akhirnya kini ajudannya kembali membawa sebuah laporan yang mengejutkan. Laporan itu kini datang dari istri sang korban yang dimana pada waktu yang bersamaan, Krishna masih mencari-cari bukti tentang kematian suaminya. Ini mulai menarik. Sepertinya tersangka mulai bermain-main denganku. Kita lihat saja nanti, gumam Krishna geram. Hari ini Krishna bekerja hingga larut malam di ruang kerjanya. Dalam memecahkan sebuah kasus, Krishna memang dikenal sebagai salah satu polisi yang hasil kerjanya luar biasa dibanding rekan-rekan seangkatannya. Tepat malam itu juga, Krishna menelepon salah satu anggotanya untuk memeriksa keadaan tersangka. Karena di dalam kasus ini, Krishna mempunyai beberapa nama tersangka di dalam daftar catatannya. "Johan, kamu tahu alasan kenapa saya panggil ke sini?" tanya Krishna kepada salah satu anggota dari tim yang dipercayainya. "Apakah ini terkait dengan berkas kecelakaan di pantai serta kematian istrinya itu?" Johan balik bertanya. "Kau benar, Johan. Malam ini aku minta tolong kau periksa rumah tersangka yang satu ini," ujar Krishna sambil menunjukkan sebuah foto. "Baik, Pak. Akan segera saya periksa tentang keberadaannya. Nanti jika saya dapat info terbaru, akan segera saya kabari ke Bapak," ucap Johan cepat. Keesokan harinya, Johan dan beberapa rekannya menyamar agar lebih gampang dalam memantau pergerakan si tersangka ini. Tepat pukul 2 siang, Johan dan tim telah sampai di lokasi. Beberapa tim yang lainnya menyamar sebagai tukang ojek pangkalan dan Johan sendiri menyamar sebagai penjual rujak. Posisi mereka mengelilingi area rumah tersangka ini. Setelah hampir beberapa jam mereka memantau lokasi tersangka, tidak ada sedikit pun pergerakan, baik dari dalam maupun luar rumah. Bisa dipastikan, rumah itu kosong tak berpenghuni. Johan berinisiatif untuk menepi ke rumah warga lainnya, sekedar mencari informasi keberadaan tersangka. "Rujaknya satu, Mas," pinta salah satu warga yang berada hanya beberapa meter saja dari rumah tersangka. "Pedas, sedang, atau biasa, Mbak?" tanya Johan lagi dalam penyamarannya. "Biasa aja, Mas, saya nggak suka pedas," jawabnya. Karena ada sedikit celah untuk bertanya jawab, Johan melanjutkannya. "Mbak, deket-deket sini ada dengar info rumah yang mau dikontrakan?" tanya Johan sambil menggiling kacang di gerobaknya. "Kalau nggak salah, Mas, rumah yang itu baru aja kosong, penghuninya pindah sejak kemarin," sembari tangannya menunjuk pada rumah tersangka yang sedang Johan dan timnya pantau sejak tadi. "Oh begitu ya, Mbak, nanti saya coba cari informasinya deh," balas Johan cepat. Tak lama setelah itu, Johan menurunkan timnya yang lain untuk menyamar menjadi orang yang akan memeriksa kontrakan itu. Benar saja, beberapa jam kemudian, seorang pemilik rumah datang lalu membuka pintu rumah itu. Diikuti oleh tim Johan yang sedang menyamar, sementara tim yang lainnya masih memantau situasi sekitarnya. Hari itu, Johan dan timnya tidak mendapatkan informasi apapun tentang tersangka. Johan dan tim memutuskan untuk kembali ke kantornya untuk mencari lagi informasi lebih luas tentang tersangka ini.
Gilanya lagi, Krishna sang atasan memberikan kabar tentang hal yang di luar logika. Ibu Murni, istri dari Pak Johan pun meninggal dalam waktu yang sangat dekat. Entah mengapa hal itu tiba-tiba saja terjadi. Di sana, mereka mendapatkan beberapa bukti tentang kematian Ibu Murni ini. Mulai dari sidik jari, telepon genggam, dan beberapa bukti lain yang bisa menjadi petunjuk akan kasus ini. Krishna dan Johan saling lirik. Mereka seakan setuju bahwa tersangkanya masih dari keluarga korban ini. Hari berganti jadi malam, sementara Krishna dan Johan masih berada di tempat itu dan belum beranjak sedikit pun. Johan, apa tak sebaiknya kita kembali dulu ke kantor? Masalah ini biar aku yang urus besok. Aku ingin orang itu berbicara dulu denganku terkait semua kejadian ini. Bagaimana menurutmu? Tanya Krishna pada rekan satu timnya. Sepertinya itu ide bagus. Sebaiknya malam ini kita istirahat dulu saja, Pak. Balas Johan. Baiklah kalau begitu. Lanjut Krishna. Tak lama, setelah mereka menyusun strategi untuk esok harinya, mereka berpisah di parkiran depan kantor itu. Bagaimanakah kelanjutan dari kisah ini? Nantikan untuk kelanjutannya, tetap stay tune di Cerita Horor. Untuk teman-teman yang menyukai cerita horor, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita-cerita ini. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.